Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun perikop firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak berkata kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ini adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, mari kita renungkan dalam satu tema yang berkata menanti dengan melakukan kehendaknya. Hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Masa Advent adalah masa persiapan sebelum Natal, yakni persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus sesuai dengan penantian Mesias oleh umat Israel yang terungkap dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang juga berhubungan dengan kedatangan Kristus pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Advent yang ketiga ini adalah merupakan sebuah kesempatan yang indah bagi saudara dan saya untuk mempersiapkan diri, mau bersama-sama menghayati makna kedatangan Kristus.
Lukas 3 menampilkan sosok Yohanes Pembaptis sebagaimana yang terdapat dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, dengan tugas khusus untuk menunjukkan siapa Yesus Kristus itu. Apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama seperti dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 kini tiba pada pemenuhan, pada penggenapannya menjadi sebuah kenyataan. Yesus Kristus yang lebih berwibawa itu datang untuk mengarahkan kehidupan manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini kita membaca bersama bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan nasihat-nasihat yang sangat praktis bagi bangsanya, bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan kebenaran dan cinta kasih yang efektif, yang nyata kepada sesama manusia. Tindakan nyata ini merupakan sebuah persiapan yang sangat baik untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Mesias. Sebagai sosok yang bertugas untuk mempersiapkan kedatangan Kristus, Yohanes Pembaptis tidak mencari kehormatan untuk menyebut dirinya sebagai Mesias. Dia tidak mencuri kemuliaan Kristus. Dengan jelas dan sangat tegas Yohanes mengatakan bahwa Ia lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ini adalah sebuah pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa ia tidak layak untuk melakukan apapun bagi dia, membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Mesias yang akan datang itu berkuasa untuk menampi semua manusia. Dalam hal ini kedatangan Mesias tidak digambarkan sebagai raja yang manis dan lemah lembut, melainkan sebagai raja yang berkuasa yang membawa tuntutan yang berat. Kedatangannya harus ditanggapi dengan serius. Memang benar di pihak lain, kedatangannya juga sekaligus membawa rahmat, anugerah dan kebahagiaan yang harus diperjuangkan dengan mati-matian. Itu adalah bukti dari kasih Allah bagi manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, khotbah Yohanes Pembaptis ini sangat keras untuk menegur orang yang mau datang dibaptis. Yohanes menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Namun itu disampaikan oleh Yohanes kepada umatnya sebagai bukti keseriusannya untuk membawa berita keselamatan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, walaupun kita sudah menyatakan menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, tidak secara otomatis kita akan luput dari murka Allah. Tidak secara otomatis kita akan diselamatkan ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Karena itu saudara-saudara, tidak ada apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Seperti orang Israel, tidak ada gunanya mereka membanggakan diri sebagai keturunan Abraham kalau mereka tidak melakukan firman Allah, kalau mereka tidak taat untuk melakukan itu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
waktu terus berjalan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Artinya bahwa Allah akan segera menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang yang berbuat jahat dan tidak mau bertobat dalam kehidupan ini. Seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, itu akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Melalui ayat perenungan kita pada hari ini, perikop firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, jelas bahwa tanda-tanda orang yang sudah bertobat tentu itu akan menyatakan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Pada saat ini, pada minggu-minggu Advent ini, firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan memperingati kelahiran Kristus, terutama menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan kita sebagai orang yang percaya tidak cukup hanya sampai pada pengakuan belaka, tetapi itu harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus menyatakan itu, menyatakan kasih secara konkret dalam kehidupan persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saat ini timbul pertanyaan bagi kita semua. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat sebagai seorang anak, sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang saya harus lakukan sebagai guru? Apa yang saya harus lakukan sebagai pemuda-pemudi? Apa yang saya harus lakukan sebagai seorang istri atau sebagai seorang ayah? Apa yang saya harus lakukan sebagai seorang mahasiswa atau seorang pekerja? Apa yang saya harus lakukan sebagai seorang militer, sebagai seorang PNS, sebagai petani, sebagai pemborong, sebagai pemimpin, sebagai seniman, bahkan sebagai warga gereja, sebagai warga negara, bahkan sebagai orang yang kaya dan sebagai orang yang miskin, dan seterusnya. Itu yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu. Ketika kita selalu mempertanyakan apa yang dapat saya lakukan untuk kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat, apa yang saya harus lakukan sebagai orang percaya untuk menyatakan kabar baik, kabar keselamatan itu di tengah-tengah dunia ini, dan bagaimana persiapan diri saya untuk menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita jalani minggu Advent ini dalam perenungan. Sudah sejauh mana persiapan kita, persiapan diri kita untuk memperingati kelahiran Kristus, dan teristimewa menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kita diminta oleh firman Tuhan menanti dengan melakukan kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.